semua, kembali lagi di podcast Ngobrol Jurusan. Oke, kali ini kita kedatangan tamu spesial lagi. Salah satu teman aku nih, satu kampus aku. Kayaknya udah ke-spill dari judulnya ya, jadi mungkin langsung saja kita perkenalan sama Dila. Oke, hello everyone. First of all, kenalin, nama aku Basya Fadila Rusdi. You can call me Dila. Dan pada saat perkuliahan, aku ambil jurusan Hubungan Internasional dan aku angkatan 2020. And then my current activities itu I work as business development. Nice. Oke, jadi hubungan internasional ya. Wow. Nah, jadi kita mulai dari gambaran umum dulu ya. Apa sih jurusan HI itu? Hubungan internasional, bukan hubungan jarak jauh ya. Beda LDR bukan. Hubungan internasional. Oke, so dari hubungan internasional itu sendiri, mungkin teman-teman pasti dengar kayak ada internasionalnya gitu. Nah, jadi basically di hubungan internasional itu kita mempelajari hubungan antar negara. Jadi dari segi politik, kemudian hubungan diplomatik mereka, kemudian kita juga pelajarin organisasi internasional dan politik internasional itu seperti apa, itu juga semuanya kita kaji. So basically kita mempelajari bagaimana sih interaksi antar aktor internasional, baik itu di tingkat negara, organisasi dan juga individu Kak, kayak gitu. Dari spesifikasi secara generalnya. Tapi mungkin boleh dikulik sedikit nih, apa sih yang membuat Dila itu tertarik untuk ngambil jurusan ini? Karena kayaknya lumayan lumayan jarang gitu ya, kalau untuk di lingkungan anak SMA mendengar jurusan hubungan internasional. Yes, gitu. Betul. Jadi sedikit cerita nih Kak, waktu aku SMA itu bahkan kakak kelas aku itu cuma beberapa orang aja yang ambil HI. Dan mungkin alasan aku tertarik itu waktu itu adalah karena aku sering cari orang luar, orang barat gitu, dan aku suka sama culture-nya mereka, aku suka exchange culture, dan I thought HI itu mempelajari budaya-budaya juga, tapi ternyata di HI itu lebih kompleks dan lebih berat topiknya Kak. Tidak sesederhana yang kita bayangkan pas SMA ya. Benar. Berarti dari SMA udah sering kayak connected with other people. Yes, totally. Dari negara di luar Indonesia ya. Wow, kita langsung aja nih ke fun fact ya. Fun fact-nya apa sih selama Dila kuliah jurusan HI itu? Mungkin juga ada stereotip yang mungkin orang-orang luar sana ketahui ya. Ternyata pas Dila masuk jadi mahasiswanya langsung, sebenarnya nggak gitu. Yes, bener. So, sebenarnya dari stereotype atau fun fact dari anak HI itu banyak banget Kak. Banyak banget ya? Pertama selalu dikira ini stereotip dari aku ya. Oh iya, boleh. Kalau aku taunya anak HI itu bakal jadi diplomat. I was going to say that. Top tier-nya itu adalah anak HI itu akan jadi diplomat, itu yang pertama. Terus yang kedua, anak HI itu jalan-jalan ke luar negeri. Terus yang ketiga, traveling. Padahal guys, di HI itu nggak selamanya jadi diplomat. Kemudian di HI itu bukan jalan-jalan di luar negeri, tapi justru kita membahas perang, militer, ekonomi, which is konflik. Bertolak belakang dengan traveling ya. It's more than that guys. Ya, jadi kayak yang dikira diplomat itu nggak selamanya sih Kak, karena skopnya HI itu benar-benar luas, karena di HI itu juga ilmu multidisipliner. Kita belajar tentang politik, hukum, ekonomi, budaya, bahkan gender kita pelajarin. Jadi kita kaji semua gitu. Jadi kalau misalnya diplomat itu nggak selamanya HI, bahkan dari jurusan lain misalnya hukum, bahasa, sastra, politik itu juga masuk guys sebagai diplomat. Jadi salah ya. Gak bener ya. Itu fun fact yang pertama. Ada lagi nggak Dila? Maybe di fun fact selanjutnya itu kita ada role play jadi diplomat. Jadi itu namanya MUN atau Model United Nations. Itu juga udah lumayan banget udah menjebur banget sih di Indonesia. Maaf aku potong ya. MUN itu apakah salah satu program dari jurusan kamu atau mungkin salah satu mata kuliah wajib atau mungkin cuma organisasi luar aja? Jadi semuanya benar Kak. Jadi semuanya benar. Jadi di setiap prodi HI di Indonesia itu di kampus-kampus mereka menyediakan praktik MUN. Gitu. Itu yang pertama. Jadi itu adalah bagian dari proyek akhir suatu mata kuliah.
Misalnya di aku dulu itu adalah mata kuliah diplomasi, jadi proyek akhirnya adalah praktik MUN. Kemudian yang kedua, MUN itu juga sudah berbentuk semacam organisasi dan juga UKM di beberapa kampus, dan emang ada jadi UKM ya? Ya, ada di kampus yang kayak jadi UKM, kemudian ada juga yang memang menjadi lembaga khusus independen MUN. Kayak gitu. Keren. Di setiap kampus itu emang ada kayak perwakilan gitu ya, maksudnya kayak mungkin misal Dila nih dari UIN, MUN cabang UIN gitu ya. Sebenarnya kalau MUN itu dia lebih general sih Kak, karena MUN itu bahkan sudah nyentuh anak SMP, anak SMA, jadi nggak mutlak dari mahasiswa. Betul, MUN itu sebenarnya the heart of HI, tapi di luar sana itu bisa menjadi salah satu untuk peningkatan skill bagi anak muda. Nah, itu dia fun fact yang kedua. Ada lagi atau? I think sejauh ini yang paling top tier itu adalah ketiga itu tadi sih Kak. 3 itu. Tadi yang pertama itu diplomat, terus yang kedua itu jalan-jalan ke luar negeri, traveling. Terus yang ketiga adalah MUN. Itu sih yang paling umum sih ya. Jadi teman-teman kalau misalnya masih berpikiran bahwa jurusan HI itu akan jadi diplomat ya, ya mungkin bisa kita bilang salah satu jembatan untuk ke sana, tapi nggak serta-merta kita jurusan HI mungkin mendapatkan jalur khusus gitu ya untuk jadi diplomat. It's not that simple. Ya betul banget, karena perjalanan jadi diplomat itu sangat panjang ya, dan sangat strict gitu. Dan tidak melulu hanya membuka untuk jurusan HI, tapi terbuka juga untuk jurusan lain. Terus yang ketiga, ini nih yang paling banyak ditanyain juga. Emang benar ya lulusan HI itu selain dia jadi diplomat juga banyak yang jadi politikus? Jadi pejabat ya? Oke, paham. Jadi kalau dari politikus itu sebenarnya enggak sih ya Kak, karena di HI itu apalagi di angkatan itu justru lebih banyak end up di role-role seperti marketing atau bidang komunikasi, seperti posisiku sekarang sebagai business development itu biasanya dia di bagian eksternal. Tapi kalau dari politikus itu cukup jarang sih Kak. Kalau cukup jarang, karena di HI itu sendiri saking luasnya prospek kerjanya, itu kita bisa masuk di industri apa aja selain politik. Tapi kalau di jurusan HI sendiri ada mata kuliah khusus politik? Yes, politik internasional, dan kemudian kalau paling dekat sama pemerintahan lokal itu kita ada mata kuliah namanya otonomi daerah. Jadi kita mempelajari bagaimana pemerintah daerah itu bekerja sama dengan pihak asing kayak gitu. Yes, kita juga mempelajari hal-hal domestik guys. Tapi kayak sistem politik dalam negeri secara lebih mendalam itu kayaknya di jurusan ini ya, ilmu politik ya? Yes, betul. HI. Walaupun kita pelajarin sebagai pengantar, tapi kita nggak deep dive banget Kak. Deep dive banget? Nggak terlalu. Mungkin secara kulit-kulitnya aja, lebih ke how politik in Indonesia connected to IR gitu. IR. Keren. Berarti secara tidak langsung Dila udah bisa membaca nih kayak sistem politiknya di Malaysia, sistem politiknya di Amerika itu seperti apa sih? Dan mungkin udah bisa membandingkan dengan Indonesia. Nah betul. Iya, jadi kayak misalnya di Malaysia, karena dia sistemnya monetary ya, how to say ya, intinya dia kerajaan, jadi sistem pemerintahan, sistem politik itu beda lagi. Kemudian negara misalnya yang bentuknya republik itu beda lagi, ya. Kemudian negara makanya di Malaysia itu sendiri ada istilah perdana menteri segala macam. Jadi beda kepala pemerintahannya dan beda untuk kerajaannya kayak gitu. Menarik ya. Buat teman-teman yang memang suka dengan negara-negara lain, tertarik dengan negara-negara lain, boleh masuk jurusan HI. Masuk guys. Pertanyaan yang keempat. Menurut Dila nih, skill apa sih yang harus dimiliki mahasiswa HI itu sebelum dan setelah jadi mahasiswa? Atau mungkin bisa digabung aja secara general. I think ya kalau di HI karena kita banyak-banyak membaca bacaan, buku dan lain-lain. Harus rajin baca ya? Yes, of course. Yang pertama adalah skill riset.
dan juga critical thinking gitu ya. Jadi catat guys. Yes, critical thinking dan riset itu adalah dua hal yang yang connected banget ya, karena selain kita harus riset mendalam, kita juga harus menjadi how to say critical thinker gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah skill komunikasi, karena namanya aja hubungan gitu, jadi it requires a high skill communication. Kita harus benar-benar bisa berkomunikasi, jadi bagaimana kita bisa bernegosiasi, berdiplomasi dalam membuat satu keputusan. Karena itu ada skillnya juga ya. Benar. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan bahasa asing. Jadi mungkin banyak ya, kayak di HI itu apakah harus berbahasa Inggris? Of course perlu, karena banyak dari sumber literatur yang kami pakai itu dari buku berbahasa Inggris. Betul. Tapi yang paling penting adalah minimal kita bisa menguasai satu bahasa asing guys. Jadi if we cannot be able to master English, at least you know bahasa lain gitu, negara lain. Jadi nggak harus Inggris guys. Maybe Mandarin. Yes, Mandarin, Arabic. Yeah, at least banget guys. Kalau Dila sendiri udah menguasai berapa bahasa nih? Aduh, so far masih stuck di bahasa Inggris dan a little bit Arabic. Wow. Just a little bit untuk perkenalan, that's all. Tapi Dila ini jago bahasa Inggris guys. Insya Allah. Tapi ini aku mau tanya juga sih ya. Ini mungkin di luar dari pertanyaan ini. Ini kan kalau aku kenal Dila secara personal ya, Dila emang oke lah bahasa Inggris. Tapi apakah itu emang jadi ciri khasnya semua anak HI atau emang ini secara personal aja Dila belajar otodidak gitu ya? Kalau dari pendekatan ciri khas anak HI di lingkunganku itu sebenarnya only a few, tapi in general we can say ya, kalau misalnya udah ketemu anak-anak yang udah mix bahasa Inggris, berarti itu bisa jadi anak HI. Oh gitu. Dan kalau dia kritikal banget orangnya, berarti dia anak HI. Of course aku otodidak dari kecil. SMA. Dari kecil bahkan. Yes, jadi bisa align sama jurusannya gitu. Keren. Gitu. Kalau dari ininya sendiri di dalam kelas, apakah dosen-dosennya ada mix bahasa Inggris atau mungkin full bahasa Inggris? Or full Indonesian only? Basically, when we try to speak in English, itu biasanya ke praktiknya aja sih Kak. Misalnya di diplomasi, praktiknya itu of course bahasa Inggris, tapi mostly di di mata kuliah lainnya itu still in Indonesian, masih dalam bahasa Indonesia sih Kak. I see. Oke, berhubung kita udah bahas mengenai perkuliahan ya. Oke. Menurut Dila nih, kan total dari semester ya, perkuliahannya itu ada 8 ya Dila ya? Yes, benar. Tapi yang benar-benar teori itu sampai semester berapa? I think yang benar-benar teori itu di antara dari semester 1 sampai 3. Oh, 3 aja? Ya, karena masuk di semester 4 itu sebenarnya kita sudah mulai memasuki hal-hal yang praktikal, hal-hal yang sudah bisa kita jauh diskusi lebih dalam. Karena kalau teori semacam pengantar teori kemudian sejarah dari HI itu sendiri itu lebih banyak dibahas di antara semester 1 sampai 3. Kalau 4 itu masih ada sih Kak, tapi beberapa aja. Kita udah nggak terlalu fokus di teori sih. Boleh di ini nggak di spill contoh praktiknya seperti apa? Jadi kalau praktik itu sendiri, as I mentioned before, biasanya kita cuma praktik MUN. Kemudian of course di MUN itu kita mewakili negara, jadi sebisa mungkin kita mengerti polisinya suatu negara, kemudian current situation, current political situation seperti apa. Jadi nggak melulu tentang Indonesia ya? Yes, of course. Kadang kamu bisa jadi perwakilan negara UK, negara Malaysia, China. Jadi mau nggak mau benar-benar harus riset mendalam ya tentang negara itu. I think what is more challenging is that you have to deliver everything in English. Dan di praktiknya itu we use formal English guys. Jadi at least you have to master conversational English first. Harus mengerti conversational English dulu, baru bisa melaju ke bahasa Inggris yang level tinggi gitu. Karena di praktiknya kayak gitu Kak. Dan it's totally different ya. Kayak kita ngomong Inggris sehari-hari dengan bahasa Inggris formal. There's a lot of karena terms. and vocabulary-nya kadang agak berbeda, agak advance. Betul.
Jadi tadi ada sedikit kendala teknis ya guys, mic-nya mati, yang satunya lowbat, jadi kita pakai satu mic aja buat berdua. Oke, tadi sampai di perkembangan prodi ya, secara akreditasi, kurikulum, dan juga SDM-nya gitu ya. Mungkin boleh dijelasin Dila? Oke, mungkin dari kurikulum itu benar-benar ada perubahan dari beberapa angkatan setelahku, karena mulai dari segi praktik mereka di luar itu juga sudah cukup berkembang dibandingkan sebelumnya. Kemudian akreditasi baru-baru ini HIU ini tuh dapat akreditasi baik sekali dari BAN PT. So it's a massive success I think untuk prodi. Kemudian dari SDM-nya sendiri, sebenarnya kalau dari pengamatan aku ya, by social media, I think nggak ada perubahan, tapi kalau kita bisa bilang massive improvement itu belum juga. Tapi at least I'm so proud to see my juniors, mereka sudah engage dengan konsulat jenderal negara Australia dan Jepang di Makassar. So I think it's a really great success from them dibandingkan periodeku. Jadi I think adalah perubahan gitu ya dari beberapa angkatan. Kayak gitu. Good job guys. Proud ya? Yes, proud that. Senior, proud alumni. Oke. Nah ini kita ke pertanyaan selanjutnya lagi ya. Di sini mungkin teman-teman udah ada yang sudah sedikit tertarik nih untuk daftar jurusan HI, tapi mungkin masih bingung dengan prospek kerjanya ke depannya tuh apakah menjanjikan atau tidak ya. Dan mungkin apa aja sih yang HI ini bisa masuk gitu, di bidang apa aja? Oke. Ini menarik sih jujur, karena dari awal aku juga udah memikirkan prospek kerjanya. Tapi yang pertama tentunya kita bisa dapat akses buat jadi diplomat. Ya, tentu saja itu nomor satu ya. Yes, kemudian hal-hal yang di bidang komunikasi seperti jurnalis itu bisa banget guys. Jurnalis, reporter itu bisa, karena biasanya mereka punya karir yang makin besar juga, di mana mereka bisa meliput berita di negara-negara lain, and also it requires English. Kemudian selain jurnalis, reporter, itu juga kita bisa masuk di bagian hubungan masyarakat atau pelayanan masyarakat Kak. Itu sebenarnya bisa relate. Ya. Kemudian di bagian pemerintahan juga sangat strategis, kita bisa pegang di bagian kerjasama luar, itu sebenarnya sangat-sangat strategis. Dan mungkin di luar di luar dari itu semua juga di bisnis itu kalian bisa kayak aku guys di bagian business development. Kemudian di mana aku juga nge-handle perkembangan bisnis dari dari negara luar masuk ke Indo. Jadi ada hubungan internasionalnya lagi nih guys, kayak gitu. Jadi kita jadi ilmunya nggak sia-sia ya. Yes, at least ada terimplementasi gitu. Kemudian dari segi kita juga bisa kerja di NGO, INGO itu bisa banget dalam bidang dalam bidang risetnya itu bisa banget Kak, dalam bidang riset, karena lagi-lagi HI itu multidisipliner, bahkan lingkungan pun kita juga pelajarin dan lain-lain. So dari prospek kerja itu sebenarnya luas banget. So don't worry kalau misalnya takut nganggur setelah kuliah. Kayaknya kalau nganggur itu tergantung dari pribadi masing-masing aja. Kembali lagi ke pribadi. Apakah kamu betul-betul memanfaatkan semua potensi pas kuliah atau tidak gitu ya? Benar. Karena udah dikasih wadah semua ilmu-ilmu yang ada di HI, sisa kita aja eksekusinya gimana. Yes, betul banget. Di luar dari kampus ya. That's right. Ini mungkin pertanyaan yang terakhir ya. Karena HI ini kan kita pelajari tentang negara lain, secara tidak langsung kita juga belajar budaya mereka dan tentu saja bahasa mereka. Nah, apakah ada kewajiban untuk menguasai bahasa tertentu? Dan kalau ada, apakah mungkin itu jadi syarat kelulusan kah? Kalau misal jadi syarat kelulusan, skornya mungkin berapa? Boleh disebutin Dilan? Oke, jadi kalau misalnya syarat kelulusan, I think it's already applicable to some campus ya. Kalau misalnya udah mau lulus dari S1 itu biasanya memang memerlukan sertifikat bahasa Inggris, kemampuan bahasa asing, itu salah satunya bahasa Inggris. Dan biasanya sih kalau untuk S1 dia start di skor 400 sampai 500 sih Kak sejauh ini kalau dari pengalamanku ya. Tapi kalau spesifik ke HI sebenarnya itu tergantung lagi dari apa yang teman-teman pengen tuju ke depannya. Jadi kalau misalnya dia membutuhkan hal-hal yang akademik,
of course kalian akan membutuhkan TOEFL atau IELTS yang memang khusus untuk academic English. Lain lagi kalau misalnya kalian tertuju misalnya ke daerah atau negara yang bukan non English speaking countries, biasanya dia juga memerlukan sertifikat bahasa lain kayak gitu sih. Tapi dari segi persyaratan kampus sendiri untuk UIN TOEFL ya? Ya, itu TOEFL Kak. Minimal tadi berapa? Kalau di aku waktu itu 400 sih. 400 itu udah bisa lewat. Tapi tahu itu standar 2020 ya? Iya, kalau tapi sekarang belum tahu. Iya, belum teman-teman tahu. boleh searching. Ya, searching guys. Yang lebih update ya. I think nowadays itu biasanya 500 udah harus sih. Itu wajib. Soalnya kalau di jurusan aku bahasa Inggris minimal 500. 500. HI kan itu kan emang bahasa Inggris ya. Kalau HI harusnya lebih di bawahnya dikit. I think HI juga harus sih Kak, karena lagi-lagi HI itu at least you know English kan, betul. That's the foundation. But lagi-lagi di HI itu nggak semuanya bisa kok, nggak semuanya bisa, nggak semuanya belum fluent English, realitanya guys. But sedangkan English adalah kunci pertama ya, alat pertama untuk kita the foundation, berkembang jadi jauh. Benar. Oke. Ini yang terakhir banget nih Dila ya. Kayaknya juga ada teman-teman yang seperti biasa, aku ini pertanyaannya template di setiap jurusan aku tanyain karena pasti teman-teman yang mungkin tertarik ya untuk apply di jurusan itu penasaran dengan biaya kuliah. Nah, mungkin kalau Dila tidak keberatan untuk sharing ya, UKT-nya berapa sih dan apakah kalau di UIN sendiri ada uang pangkal kah, uang masuk? Pokoknya semua biaya lah. Mungkin kalau dari pas aku lulus di UIN itu aku jalur SBM, jadi tidak ada semacam uang pangkal gitu sih Kak. Apalagi UIN kan negeri ya? Ya, negeri. Terus yang kedua, dari UKT-nya sendiri di HI, lagi-lagi kita berdasar dari UIN ya. Jadi kalau untuk HI itu sendiri, karena dia ada 7 golongan, jadi kalau untuk dari golongan pertama itu start dari 400 ribuan, masih ratus ribuan. Kemudian murah banget ya? Ya, sangat-sangat murah, affordable. Kemudian di aku sendiri, waktu itu aku dapatnya golongan 6 dan itu aku dapat 2,8. Kemudian golongan 2,8 juta. Kemudian yang paling tinggi itu adalah 3, gitu lah. Itu yang UKT 7 ya berarti? Yes, benar. Sangat affordable ya. Iya, kalau di UIN ya guys. Tapi emang fun fact guys, di antara semua negeri di Makassar, UIN itu yang paling murah. Iya, yang paling low gitu lah. So buat teman-teman yang tertarik untuk daftar, silahkan ya. Dila sebagai salah satu alumnus HI UIN merekomendasikan ya. Yes, as long as you wanna grow gitu ya dan mau pengen learn, why not? Nah, ngomong-ngomong soal self development selama kuliah, buat teman-teman yang lagi nyari platform untuk mengembangkan potensi teman-teman nih, aku mau kenalkan dulu nih terkait platform yang lagi aku bangun. Itu namanya Tomuda Kolektif. Jadi platform itu adalah platform lokal buat pemuda khususnya di Kabupaten Wajo dan mungkin juga di sekitarnya daerah Bosowa gitu ya, Bone, Sopeng, Wajo. Jadi aku lagi membangun platform ini fokus untuk mengembangkan diri dan juga keterampilan kepemimpinan buat anak-anak muda, khususnya bagi mereka yang pelajar dan mahasiswa. Jadi teman-teman boleh banget kepoin IG-nya di sini, boleh banget dicek yang mungkin belum dapat akses banyak di daerahnya buat pengembangan diri. Nah, Tomuda hadir untuk memberikan ruang itu. Jadi teman-teman jangan lupa kepoin ya. Bye bye. Thank you.